Iya, iya ya. Jadi self love ya, mencintai diri sendiri dengan menghindari orang-orang yang toksik boleh nggak? Boleh, boleh banget gitu kan ya. Jadi kan kita di dalam surat apa kita memang diperintahkan untuk ketika kita melalui orang-orang yang berbuat yang nggak sia-sia, perkataan yang sia-sia, kita melaluinya dengan menjaga kehormatan diri kita, ya kan di dalam surat apa itu ciri-ciri ibadur rahman ya, surat Al-Furqan ya, yang itu 25 sampai 77 yang suka kita bahas ya. Nah, di Iya. situ kita nggak apa-apa gitu kan. Kita bukan berarti tapi gini ya. Jadi eh, biasakan kita untuk selalu positive thinking, positive feeling, positive talking, speaking ya. Jadi kita pasang mindset bahwa semua orang itu baik gitu. Ya, itu awal dulu ya. Awal dulu. Kita harus pasang mindset di otak kita semua orang itu baik. Semua orang itu baik. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang tadi ya, oh, toksik gitu kan. Kok saya kalau ketemu sama dia saya ini sih terlukai gitu ya misalnya, atau yang dibicarakan itu nggak baik gitu kan misalnya, atau misalnya yang dibicarakan itu jadi gosip dan sebagainya, terus kita menghindar darinya boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya keperluan untuk bicara memang sebaiknya diam ya kan. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bicaralah yang baik atau diam ya kan, faliyakul khairan au liyasmut ya, maka bicaralah yang baik aja. Kalau nggak bisa bicara baik gimana, ya udah diam aja kata Rasulullah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita punya tetangga yang kita merasa nggak nyaman dengan lisannya, ya udah nggak apa-apa, kita nggak harus gaul ngumpul bareng dan sebagainya, enggak gitu kan, kita tetap menjaga diri gitu kan ya. Tapi apa ya, bentar ya. Ya, baik. Iya, jadi ya. Jadi kita nggak harus ngobrol, tapi misalnya kita tetap ngirim makanan, ngirim hadiah, ya, kita kirim doa, gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi bentuk kita bersilaturahmi itu nggak harus selalu ngobrol, gitu kan? Ya. Jadi mungkin kita nggak punya kapasitas untuk ngobrol, waktu ngobrol kita nggak banyak, gaul kita nggak banyak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa silaturahmi gitu ya. Kita bikin makanan, kita kirim ke tetangga. Kita bikin kue, kita kirim ya. Atau kita beli kue, kita kirim ya. Apapun gitu ya. Atau misalnya doa, kita doakan tetangga-tetangga kita gitu. Atau siapapun tadi gitu. Ya orang-orang yang toksik, karena memang kita nggak bisa menghindar ya, karena sekarang kan banyak orang-orang yang tadi toksik, yang mungkin mereka mempunyai kesehatan mental yang kurang baik gitu kan, kesehatan jiwanya kurang baik, sehingga ya mungkin mereka punya ujian, masalah yang berat dan sebagainya, sehingga membuat mereka seperti itu gitu kan. Dan kemudian terkadang kita kecipretan gitu ya, misalnya kena gitu kan, kena imbasnya gitu kan. Kan orang kalau lagi stres tinggi kan gitu ya, mungkin mereka mau senggol bacok gitu ya, kita ini sedikit mereka marah dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak harus ketika itu kita harus ngobrol sama mereka, nggak. Ya. Kalau kita nggak bisa, kita ketemu say hi ya, kita tetap bicara yang baik ya. Kemudian tadi ya silaturahminya itu dengan misalnya kita membantu mereka
Mereka lagi ada acara apa, kita bantu. Mereka lagi ini, kita bantu. Itu bentuk silaturahmi yang lebih baik gitu. Ya, dan itu lebih menyehatkan jiwa kita juga ya. Tapi makanya tadi yang ada di pikiran kita adalah berpikir yang baik gitu kan. Dan yang kita lakukan adalah kebaikan apa yang bisa kita berikan untuk dia gitu. Ya, mungkin itu Mbak Yuli ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa membawa mudorot buat kita, ya sebaiknya memang dijauhi ya, dijauhi ngobrolnya, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi dengan tadi yang lainnya gitu, tetap bisa berbuat baik sama mereka. Mungkin begitu ya Mbak Yulianti ya. Ya Ustazah, syukron. Ya, jadi memang sama siapapun gitu ya. Jadi saya pernah ketemu sama teman saya juga naik motor, dia tadinya ibu rumah tangga yang jarang keluar rumah, terus ke Depok, terus ketemu sama orang, dia salah kenapa ya, dia salahnya sedikit sepele gitu, tapi orang tuh marahnya tuh meledak-ledak gitu kan, di jalan tuh marahnya meledak-ledak gitu. Jadi sampai dia bingung, kok saya cuma begitu aja kok orang itu marahnya begitu banget ya, nah kayak gitu. Jadi ya banyak ya orang di luar sana yang stres tinggi sehingga mereka melakukan tadi ya, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik ya, marah-marah nggak jelas gitu kan, karena mereka sedang sakit ya. Dan apakah itu salah kita? Enggak gitu, bukan salah kita gitu kan. Ya karena memang dia sedang bermasalah kan gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati juga gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi? Baik, oke, jazakumullah. Umi Afan, kalau untuk contohnya yang tadi terkait orang-orang yang ini ya toksik. Contohnya kalau kita ngasih sesuatu barang atau apa gitu Mi, ke orang tersebut, orangnya malah jawabnya contohnya, ah ini mas saya juga punya di rumah, atau menghina pemberian kita. Kita terus memberi atau stop aja? Mi, kalau kasusnya seperti itu bagaimana Mi? Stop aja. Stop aja. Jadi kita harus tahu gitu ya, yang disukai itu apa. Kalau dia misalnya ada orang yang dia merasa mampu, kemudian kita kasih malah jadi gini juga gitu. Ya udah jangan dikasih gitu kan ya, nggak usah dikasih gitu kan. Apa namanya, berarti dia nggak butuh gitu kan ya, kita kasih sama yang butuh aja gitu sih ya, simple aja hidup ini Bu Ustazah. Saya sendiri gitu ya, kadang gini, saya ingin berbuat baik sama orang, tapi kan belum tentu semua orang itu mau menerima kebaikan kita gitu. Jadi ya udah kita berikan aja kebaikan kita kepada siapa saja yang mau menerima kebaikan kita, simple kan gitu. Gak usah dipikirin yang nggak mau gitu, yang nggak mau ya udah gitu ya. Jadi yang kita kasih, yang kita berbuat baik ya. Kadang kan kita mikirin nih, aduh kita gimana tuh orang kasihan ya. Tapi itu orang nggak mau ditolongin gitu kan. Terus ya udah gitu kan, kita jangan menghabiskan energi kita di situ gitu. Ya, maka kita fokus saja sama yang menerima. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga kan apa namanya dulu pernah ditegur oleh Allah ya ketika abasa wa tawala ya. Jadi ketika Rasulullah lebih mendahulukan para pembesar Quraisy gitu ya. Nah, tapi uh, meremehkan yang buta gitu kan, yang sahabat Rasulullah yang buta gitu kan. Kemudian Rasulullah langsung menegur Rasulullah seperti itu. Jadi kita harus memprioritaskan orang-orang yang menyambut ya. Jadi kita harus memprioritaskan dakwah kita kepada orang-orang yang menyambut dakwah kita gitu. Jangan sibukkan ya pikiran kita pada orang-orang yang menolak. Jangan gitu. Ya nanti energi kita habis, pikiran kita habis, padahal apa hidayah kan dari Allah gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik ya udah
kita lihat-lihat dulu, oh, orang ini nggak mau dikasih ini, oh ya udah jangan, nanti malah menyinggung perasaan dia takutnya ya kan. Kita maksudnya baik tapi ternyata itu menyinggung perasaan dia gitu, jadi ya kita juga perlu berhati-hati gitu ya, lihat-lihat dulu. Baik, Umi, jazakumullah khairan. Kasih sendiri tetap yang ya memberinya. Baik, tafadhal bagi yang lainnya yang ingin bertanya kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema. Nah, tadi sudah ya Mbak Sofi terkait sholat, fokus sholat, kait tentang menghindari orang-orang yang merugikan kita berarti boleh ya Mi ya, tapi silaturahmi tetap berjalan. Baik, jika tidak ada mungkin ditutup ya Mi ya, jika tidak Iya, ada yang bertanya lagi. Baik, Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menambah kebaikan kita ya dari yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Dan apa-apa yang disampaikan Umi semoga Allah mampukan kita untuk menjalankan ya apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita. Baik, Alhamdulillah acara demi acara selesai dilaksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali insya Allah di kajian pekan depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Selamat berakhir pekan dengan